Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini untuk UTS bersama Bapak Abdurrahman ST.MT. Ya, kali ini saya akan melaksanakan UTS yang sudah saya copy ke dalam format halaman Python ya. Di sini saya akan mulai melakukan eh, pengerjaan UTS ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oh ya, perkenalkan kembali, nama saya Rizky Purwanto dan nomor NIM saya adalah 24 10 10 150067. Oke, saya akan mulai dengan yang pertama. Jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 tahun atau lebih bisa masuk SD, maka untuk ini saya bisa langsung mulai membuat print. Oh, atau saya buat ini dulu, umur ya. Umur sama dengan, kita pakai integer di sini karena ini bilangan bulat. Lalu kita masukkan input ya. Ya, di dalamnya bisa berkata eh, hmm, Anda ingin masuk sekolah dasar mohon masukkan eh, umur kamu terlebih dahulu ya, seperti itu. Oh, belum. Oke, lalu di sini kita menggunakan if ya. Eh, if umur eh, lebih dari sama dengan 7 tahun, print. Di sini saya ingin bilang umur nah umur sekian ya kan, tahun tidak. Oh, ini bukan tidak. Bisa masuk sekolah dasar. Nah, kemudian kita membuat ucapan selamat ya, untuk membuat suatu antusiasme. Nah, kita print biar lebih cepat ya. Kita di sini langsung yang else ya. Kalau di bawahnya ini, maka else di sini else. Ya, else print umur tidak bisa. Coba lagi tahun depan ya. Nah, seharusnya dengan
Seperti ini sudah bisa ini. Ya, Anda ingin masuk sekolah dasar, mohon masukkan umur kamu terlebih dahulu. Ya, saya ketikkan 5. Umur 5 tahun tidak bisa masuk sekolah dasar. Coba lagi tahun depan ya. Oke. Sudah bagus. Ini tinggal dikasih kata dasar aja. Oke. Dan nah ini tidak perlu nih. Kita ulang lagi. Ya. Sekarang kalau di atas 7, misalkan 7 tahun. Umur 7 tahun bisa masuk sekolah dasar. Oke. Kemudian kita coba lagi di atas 8 tahun. Di atas 7 tahun. Umur 8 tahun bisa, berarti ini programnya udah selesai ya. Oke. Mungkin saya akan buat print untuk yang paling atas ini untuk memberitahu bahwa ini adalah pekerja hasil coding saya untuk Python ini ya, yang paling atas. Nah, seperti ini ya. Jika umur Anda, mungkin saya akan buat print yang kosong ya, supaya ya, ini untuk yang A ya tadi ya. Ini untuk yang A. Dan kita bisa matikan dulu ini. Kita sekarang fokus yang ke B. Mungkin saya akan coba dengan copy paste coding yang sama seperti ini ya. Saya cek dulu masih berjalan tidak. Oke, masih berjalan. Di sini buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, D pada nilai 1 sampai 100. Oke. Di sini mungkin saya akan bilang ini bukan umur berarti ya. Sekarang ini adalah grade ya. Grade integer ya. Saya mungkin akan bilang berapa nilai bahasa Inggris kamu ya. Kemudian jika grade ya lebih dari atau sama dengan 80 ya, maka di sini adalah, misalkan saya ingin berkata oh ya, sama kayak umur ini berarti ya, nilai berarti ini grade ini per ya, per 100. Berarti Anda ya kan mendapatkan grade A ya kan. Terus kalau A kita buat luar biasa, karena ini adalah yang terhebat ya, luar biasa. Oke, nilai grade
Misalkan ini 81, nilai 81 per 100 Anda, kecil aja, Anda mendapatkan grade luar biasa. Nah, di sini saya akan coba copy paste ya, supaya mempersingkat waktu. Di sini kita pakai elif ya, karena dia hanya men-scan satu kali ya, tidak semuanya di-scan. Ya. Jika lebih dari 60 maka sekian, jika lebih dari 40 maka sekian. Oh, berarti satu lagi. Jika lebih dari 20 maka sekian ya. Di sini grade-nya B ya, di sini grade-nya C. Kemudian di sini grade-nya D. Yang terakhir ini else, ini grade-nya E ya. Apakah ini sama-sama luar biasa? Tentu tidak ya. Mungkin yang B kita ucapkan selamat saja. Kalau yang C ini semangat ya. Ya, jadi dia punya karakter dalam program ini. Kalau dapat D itu kita bisa bilang mengkhawatirkan. Kalau ini saya prihatin ya. Ya, seperti ini jadinya codingannya. Dan saya akan kembali masukkan ini. Dan saya juga akan memasukkan ini juga. Ya. Untuk print yang B ini. Kenapa tidak? Ini untuk soalnya ya. Oke. Kita run. Apakah ada kesalahan? Tidak ya. Nah, ini soalnya buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Ini programnya, Pak. Bahasa Inggris kamu nilainya berapa? 80. Nilai 80 per 100 Anda mendapatkan grade A. Luar biasa. Hore ya. Kita riset lagi. Kalau dapatnya 81 masih tetap ya 81 ya. Oke. Kalau saya bilang oh ini ada tanda serunya, tidak perlu. Misalkan 70, berarti di atas 60, harusnya ini B. Ya benar, ini B. Kemudian kalau saya mengisikan 50, ini di atas 40, dapat C. Semangat ya. Ya, artinya masih harus belajar lebih keras ya. Kalau cuman dapatnya 30, yaitu di atasnya 35 ya. Di atasnya 20 berarti dapat D ya, mengkhawatirkan ya. Dan kalau mendapatkan nilai 15 yaitu di bawah 20 ya kan, atau else ini mendapatkan E ya. Saya prihatin, oke. Begitu Pak untuk percobaan dalam PTS nomor 1. Cukup panjang ya. Mohon maaf jika terlalu panjang ya. Kita kemudian masuk ke for ya. Di sini saya agak bingung ya kenapa belum diajarkan tapi sudah keluar. Tapi tidak apa-apa, saya juga sudah ada internet untuk mencari
bagaimana cara mengerjakan for dan while ini. Kemudian ditemukan bahwa buatlah contoh program pengulangan for dan while ya. Mungkin saya akan buat dulu ini printnya biar muncul di program ya. Satu print, kemudian yang kedua ini print for. Kemudian saya akan buat ini ya. Misalkan saya ingin berkata print mari kita mengucapkan hamdalah sebanyak 33 kali untuk bersyukur ya kan. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya yaitu for ya. Kemudian hamdalah ya kan, terus in range dalam kurung 1 sampai, kalau 33 berarti 34 ya. 34, kemudian kita kasih titik 2 ya kan, kemudian kita print ya. Print dalam kurung F alhamdulillah ya, kita menggunakan kurva ini ya, kurva apa nih, kurva cekung, kurva busur. Hamdalah ya. Seperti ini, mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk codingannya. Mari kita coba. Ya, mari kita mengucap hamdalah sebanyak 33 kali untuk bersyukur. Alhamdulillah, 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 sampai 33 ya. Nah, sekarang kita akan print untuk yang menggunakan while ya. Yang menggunakan while kita menggunakan trik yang sama, yaitu mari kita mengucap takbir ya untuk terus beriman, iman ya. Ya, di sini kita pakai while ya. While takbir misalkan kurang dari sama dengan 33 ya, mudah-mudahan tidak salah nih. Kemudian print dalam kurung F Allahu Akbar ya kan, Allahu Akbar X takbir oke. Lalu takbir
plus sama dengan 1 ya. Karena kita inginnya ketambahan 1 untuk tiap kali takbirnya ya, dari 1 sampai 33. Mudah-mudahan ini tidak salah. Oh ya, saya harus matikan dulu nih berarti ya. Oh, kita harus deklarasikan dulu ya. Takbir, takbir sama dengan 1. Coba. Ya, ya. Kalau oh kita kasih jeda biar tidak membingungkan ya. Ya. Oke. Nah, mari kita mengucap alhamdulillah sebanyak 30 kali untuk bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mari kita mengucap takbir sebanyak 33 kali untuk terus beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 33 ya. Beda ya untuk penyebutannya. Seperti itu. Oke, seperti itulah secara pembuatan program untuk for dan while. Lalu kita lanjut ke list ya. List di sini saya akan print dulu seperti biasa. Untuk yang nomor 3 ini soalnya ya kan. Lalu ini juga di print ya. Print ya. Ibu membeli ya. Lalu saya juga akan membuat print yang kosong. Print kosong pokoknya apa? Ini ya. Untuk membuat jeda supaya lebih rapi ya. Di sini saya akan mulai membuat. Contohnya, ibu membeli 6 jenis sayuran ya. Tolong di print ya. Kita buat list ya sekarang ya. Print. Ibu. Kita pakai petik ya. Ibu membeli. Kita ulang lagi. Di sini enaknya jawab aja biar lebih kesannya tuh kita lagi UTS ya. Ibu membeli 6 jenis sayuran yaitu sebagai berikut. Sayuran sama dengan ya, kita menggunakan kurva kotak ya. Dalam kurung kotak. Ini apa nih? Bukan. Dalam kurung kotak ya. Dalam kurung kotak ini kita membuat contoh sayurannya misalkan timun ya kan, timun, kemudian kol ya kan, terus buncis ya kan, buncis, terus seledri, terus jamur ya kan, terus sawi putih. Kita juga bisa memasukkan seperti ini. Oke ya, seharusnya sih seperti ini sudah cukup ya.
Kita bisa masukkan print space yang nantinya akan memasukkan ke berikutnya. Ya, buatlah 3 list dengan ketentuan sebagai berikut. Oh, tidak nongol ya. Apa ini kira-kira? Oh ya ya, lupa. Print sayuran. Ya, mudah-mudahan keluar. Oke. Ibu membeli 6 jenis sayur yaitu sebagai berikut, ya kan? Oke, ini udah kelar. Terus kita masuk ke bagian 2 yaitu print dalam perjalanannya. Ini tugasnya ya. Ya, kita jawab di sini. Ibu menambahkan terong dan wortel ya, berarti kita menggunakan sayuran ya. Append. Masukin apa ini? Terong ya. Terong. Lalu kurang ini petik ya. Kemudian sayuran lagi, sayuran titik. Karena kalau langsung di sebelahnya ini tidak bisa ya kawan-kawan. Ya, tidak bisa begini nih. Saya coba itu salah ya. Untuk seperti ini salah. Tidak bisa 2 ya, harus 1-1 ternyata. Kita harus menggunakan append lagi. Masukin wortel. Kemudian kita print hasil setelah perubahan ini. Seperti apa dia? Dan kita akan memberi jarak lagi di sini. Buatlah list. Dalam perjalanannya keliling ya, ibu menambahkan terong dan wortel ya. Jadi berapa? Timun, kol, buncis, seledri, jamur, sawo putih dan terong dan wortel. Berarti benar ya, udah masuk ya. Oke, nice. Saya ingin tambahkan ini biar lebih rapi. Kemudian di perjalanan ya, ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli ya. Ini caranya itu kita ketik sayuran, lalu di urutan berapa yang akan diganti ya kan. Kita ganti yang nomor 0 ya. Berarti ini yang nomor 1 ya, sama dengan brokoli ya. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli ya. Kita tulis brokoli aja sini. Brokoli ya. Kita print lagi. Di sini. Ya. Hasilnya seperti apa? Ya, A, B segini. Kemudian ibu mengganti sayur yang pertama dengan brokoli. Timun jadi apa? Brokoli. Yang lain sama ya, tetap ya. Oke, nice. Setelah itu di tengah perjalanan ibu kehilangan sayur yang kelima, print ya. Ini berarti sayuran ya, remove yang keberapa? Remove yang kelima. Kelima berarti apa aja tadi? Yang kelima dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita hapus jamur di sini ya. Sayuran remove
ya. Kita masukkan sini jamur ya. Harus besar ya kawan-kawan. Kalau J-nya kecil dia akan error karena yang tadi di sini J-nya itu besar. Kita harus menggunakan J besar juga. Kalau J-nya kecil itu tidak akan bisa terbaca karena bahasa pemrograman printer juga case sensitif ya. Jadi sangat tergantung dari besar kecilnya suatu bahasa pemrograman ya. Kemudian kita print lagi sesuai dengan perintahnya. Kita bandingkan ya. Buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut ya. Sampai ke tahap D. Di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran yang kelima. Print ya. Yang kelima tadi apa? Satu, brokoli. 2, kol. 3, buncis. 4, seledri. Kelima, jamur. Jamur ini hilang. Brokoli 1, kol 2, buncis 3, seledri 4, sawi putih 5 sekarang. Berarti jamurnya udah hilang ya. Oke, berarti ini sudah tepat. Next kita masuk ke print, tampilkan sayur nomor 2 dan 3 ya. Berarti ini print aja ya. Print ya, sayuran nomor 2 berarti yang mana nomor 2? Nomor 2 1 2 berarti, tapi ini dari 0 0 1. Call yang urutan 2 itu kita kasih kode 1 ya. Kita kasih kode 1, lalu kita masukkan dan ya. Dan ya. Kita masukkan lagi tadi ya sayurannya di sini, tapi kita masukkan nomor 2 ya. Langsung sudah beres ini. Bagaimana? Tampilkan sayuran nomor 2 dan 3 ya. Tadi di nomor dia apa? 1 2 3, berarti yang tampil harusnya kol dan buncis ya. Oke, kita hapus supaya bisa lebih lega lagi melihatnya. Nah, 1 2 3, nomor 2 dan 3 keluar. Tampilkan sayuran nomor 2 dan 3, print kol dan buncis. Oke, berarti kodenya udah benar ya. Oke, next kita lanjut. Kita kasih jeda lagi di sini. Untuk yang ini ya, print F ini oke. Kita akan buat versi 4-nya ya. Ya, seperti apa? Ya. Kita dalam bentuk perulangan ya. Berarti kita bisa langsung for sayuran ya. Tapi untuk pembuatannya yaitu langsung deklarasikan bahwa ini adalah for sayuran ya. For sayuran ya. Dan in-nya dalam sayuran yang sudah dalam bentuk list ya. Sayuran kita kasih petik 2, lalu kita print ya. Print dalam kurung loop sayuran ya. Bukan loop, berarti ini for sayuran, karena ini yang sayuran ini kita rubah dalam bentuk for ya. For itu jadi di urutan di bawah ya. Kita langsung print for sayuran. Seperti apa hasilnya? Oh, ada kesalahan. Apa kira-kira yang salah ya?
sayuran. Salahnya di mana kira-kira ini? Dia mencari deklarasi sayurannya ya. Print printnya gede, astagfirullah ya kan, bener ini kesensitif kan ya. Setelah dicoba akhirnya berhasil. T-nya yang pakainya gede salah ya. Kalau for jadinya begini ya kan. Oke, next. Kalau pakai yang while, kita coba sekarang. Kalau yang pakai while itu berarti misalkan sayuran kita kasih indeks 0 ya, indeks 0. Indeks sama dengan 0. Lalu while index sama dengan 0. Oh, while index ya selama indeks kita jangan pakai indeks deh. While sayuran sama dengan 0. Kemudian ketika while sayuran ya kan kurang dari sama dengan ya kan len. Len itu panjang dari list sayuran ini ya. Sayuran while sayuran ya kan kurang dari len sayuran. Kalau misalkan sayuran dalam bentuk sayuran dalam bentuk perulangan ini kurang dari panjangnya list sayuran tersebut yang ada sekitar banyak tadi yang sudah disebutkan, maka print ya sayuran ya dalam indeks ya, yang indeksnya ini ya berarti while sayuran ya, while sayuran. Oke. Dan kita buat deklarasi lagi bahwa while sayuran ini itu akan berurutan mengambil satu persatu ya. Kita buat satu seperti ini ya. Mungkin ini kita perlebar supaya lebih paham ya. Nah, jadi seperti ini untuk while sayurannya. Hasilnya harusnya sama ya. Oke. Apa ini? Apakah harus pakai indeks? Nggak bisa pakai ini ya, while sayuran ya. Kita ganti indeks saja deh. Indeks kenapa harus indeks ya? Ya mudah-mudahan tidak salah lagi. Masih salah. List of index is out of range. Indeks sama dengan 0 ya. Oh, ternyata nggak pakai sama dengan ya. Kita pakai kurang dari saja. Nah, akhirnya terjawab sudah. Tidak pakai sama dengan. Nice ya, berhasil. Dan yang terakhir kita print untuk soal terakhirnya ya.
Ini kita langsung print aja, print ya, dalam kurung len dalam kurung untuk tampilkan panjang list ya. Ada berapa sih yang sudah sejauh ini ada di dalam proses pemrograman list ini ya. Yang tadinya cuma 6, sekarang ada berapa ya kan? Di sini kan ada 6 ya, 6 jenis sayur. Sekarang ada berapa setelah banyaknya proses pemrograman ini? Kita coba print len sayuran sekarang. Tuh, len kita gunakan len untuk menghitung jumlah list yang ada sekarang ya. 7 ya. Apakah benar 7? Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hasilnya 7 ya. Tampilkan panjang list beberapa jumlah sayuran yang ibu beli sekarang, itu 7 ya. Kehilangan 1 saat jamurnya jatuh yang tadinya 8 ya. Oke, seperti itu UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya menonton UTS pemrograman komputer ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.